Mobil Mazlan dijual di Pudu, Kuala Lumpur. Penjualnya tak lain dan tak bukan adalah dua sejoli, Mona dan Afandi. Polisi bergegas melakukan pelacakan. Mona dan Afandi ditangkap di Wangsa Maju, Kuala Lumpur tak lama setelah itu. Mona dan Afandi berkilah saat ditanyai polisi. Mereka mengaku tidak tahu menahu kemana perginya Mazlan. Tapi tak perlu waktu lama untuk memenjarakan mereka, sebab Juraimi akhirnya mengakui pembunuhan kejam itu. Tanggal 23 Juli tahun 1993, Juraimi menunjukkan tempat mayat Mazlan dikuburkan. Lubang kubur yang digali sendiri oleh Juraimi itu kemudian dibongkar. Ditemukan potongan-potongan tubuh Mazlan yang sudah tidak berbentuk lagi. Malam itu, gegerlah kampung Pamando, Uludong, Raupahang. Apalagi diketahui, mayat itu adalah orang yang terpandang di wilayah itu. Di rumah itu juga ditemukan kapak dan parang yang digunakan untuk menghabisi nyawa Mazlan. Namun rupanya dengan wajah yang tenang, kedua orang itu masih bisa saja berkilah. Mereka mengatakan benar kalau melakukan upacara mandi kembang. Namun saat itu, tiba-tiba Juraimi masuk dan menebas leher Mazlan. Sedangkan Juraimi mengaku membunuh dalam keadaan tidak sadar seolah sudah terhipnotis. Namun pengakuan Mona dan Afandi terbantahkan dengan kenyataan bahwa mereka memang menginstruksikan Juraimi menggali lubang seminggu sebelum ritual upacara mandi kembang itu. Termasuk juga Juraimi menyebutkan Mona dan Afandi bahkan turut mengasah parang sebelum peristiwa itu terjadi. Seminggu setelah penangkapan ketiga orang itu, ditemukan pula kerangka tubuh manusia di sebuah rumah di Terengganu. Korbannya juga dimutilasi dan dikubur. Modus operandi yang sama seperti dilakukan Mona dan Afandi. Bekas rumah Mona dan Afandi di kampung nelayan Telugong Klang juga turut digeledah. Di situ ditemukan juga terkubur beberapa bagian tubuh manusia. Apalagi pada kasus Mazlan, walaupun mereka berkelit tidak melakukan penebasan pada leher Mazlan, namun keduanya terbukti ada di tempat kejadian perkara pada saat itu. Alhasil, perbuatan mereka sudah termasuk dalam pembunuhan berencana dalam hukum Malaysia. Artinya, walaupun Juraimi yang menebas leher Mazlan, Mona dan Afandi juga harus ikut bertanggung jawab, karena mereka melakukan perencanaan pembunuhan bersama-sama. Berdasarkan putusan pengadilan, ketiganya dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati dengan cara digantung. Putusan dibacakan pada 9 Februari tahun 1995. Mereka akan ditahan di penjara Kajang, Malaysia untuk menanti kematian. Namun anehnya, Mona dan Afandi malah tersenyum mendengar keputusan pengadilan itu. Khusus Mona cukup aneh, sebab kelihatannya tak ingin tampil seperti seorang narapidana. Dalam setiap persidangan berlangsung, dia pasti tampil ceria, seolah tak ada penyesalan akan perbuatan kejinya. Dia rajin tersenyum, bahkan berpose di depan kamera jurnalis. Tampaknya, perempuan kelahiran tahun 1956 itu menikmati sorotan kamera bahwa seorang selebritis berpose untuk penggemarnya. Sepertinya saya punya banyak penggemar ya, cetusnya. Berbeda dengan kebanyakan narapidana lainnya, Mona juga selalu tampil glamor saat peradilan berlangsung. Setiap persidangan, pakaiannya yang mahal dan berganti-ganti. Mona menikmati semua perhatian yang ditujukan kepadanya. Rasanya hasrat Mona menjadi selebritas sebelum meluntur. Tak eksis di panggung, di persidangan pun jadi. Trio pembunuhan itu sempat mengajukan banding ke pengadilan pada tahun 1999, namun ditolak. Hukuman gantung tetap menanti.
Ditetapkan eksekusinya pada 2 November tahun 2001. Pengakuan dari beberapa pegawai penjara beberapa hari sebelum Mona digantung mati, dia sering berkata bahwa dia tidak akan mati. Sambil tersenyum penuh misteri, Mona mengucapkan kalimat itu berulang-ulang. 8 jam sebelum eksekusi mati, Mona dan Afandi diizinkan untuk bertemu dengan seluruh anggota keluarga mereka. Diceritakan kalau Mona dan Afandi menghabiskan waktu-waktu terakhir itu dengan menasihati anak-anak mereka. Pasangan Mona dan Afandi memang punya banyak anak, sebab pernikahan keduanya bukan yang pertama bagi Mona dan Afandi. Sebaliknya, Mona adalah istri kedua Afandi. Sebuah kelaziman peradilan Malaysia, sebelum tahanan menjalankan hukuman mati, mereka boleh mencicipi makanan kesukaan sebagai makanan terakhir. Namun ketiganya menolak. Menurut mereka, bertemu dengan keluarga saja sudah cukup katanya. Ketenangan mereka sebelum eksekusi membuat banyak pegawai penjara keheranan juga. Apalagi klaim Mona yang menyatakan tidak akan mati, masih terus meninggalkan tanda tanya bagi banyak orang. Tidak sedikit yang menghubung-hubungkannya dengan sisi mistis. Jumat subuh, tiang gantung untuk eksekusi trio pembunuh sudah menunggu. Ketiganya kemudian diborgol dan dipakaikan penutup kepala. Eksekusi itu disaksikan oleh sejumlah kecil penjaga penjara, petugas penjara dan dokter penjara. Mereka digiring menuju tiang gantungan. Mereka diminta naik ke penyangga kaki masing-masing. Tali gantung diletakkan di leher. Tepat pukul 05.59 pagi, penyangga kaki ditarik. Ketiganya jatuh dengan leher tergantung. Mona menutup usianya 45 tahun. Afandi 44 tahun dan Juraimi 31 tahun. Sebelum diturunkan untuk diotopsi, ketiga jenazah itu dibiarkan menggantung selama 1 jam di tiang gantungan. Mona dan Afandi kemudian dimakamkan di salah satu pemakaman di Kajang pagi itu juga. Sementara Juraimi dibawa ke kampung halamannya di Klang dan dimakamkan di Telugong.